luar biasa. Cek satu. Tukaran deh. Oh, ini aja. Yang agak besar itu. Oh, iya. Oke, Pak. Luar biasa ya sambutannya nih. Aduh, ini kayaknya harus traktir nih habis ini nih. Boleh, boleh. Oke, teman-teman, sebelum kita terima firman Tuhan, kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua bisa ada di rumah-Mu, sudah bernyanyi, memuji, meninggikan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami mau dengarkan firman Tuhan, belajar. Tolong kami untuk bisa mengerti apa yang kami belajar ini, supaya hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Apa kabar teman-teman? Ada yang belum kenal saya? Jadi saya harus perkenalkan diri karena saya bukan orang terkenal ya. Jadi nama saya Jacob Baros, atau biasa dipanggil Bang Jack, atau lebih belakangan ini orang suka panggilnya Bung Jack gitu. Nah teman-teman, aku boleh minta bantuan kalian nggak? Boleh. Di slide ini ada YouTube channel saya. Minta tolong kalian boleh subscribe. Nah itu dia, muncul ya di depan. Nah di situ ada tuh Kak Mei yang tadi juga nanti dia ada di situ. Kalian bisa nanti dengerin. Dia akan cerita banyak juga soal pelayanan, juga kehidupan, dan juga percintaannya. Nanti doakan Kak Mei biar dapat tulang rusuknya sesuai dengan kriteria yang sudah dia sebutkan di YouTube channel ini. Nah buat kalian, kalau ada yang punya cerita menarik dan pengen ngobrol di YouTube ini juga boleh. Karena aku yakin setiap cerita pasti punya inspirasi pelajaran tersendiri bagi orang yang mendengar. Nah, hari ini saya mau bagi buat kalian semua, temanya taat dan setia. Boleh bilang sama orang-orang di kanan kirinya, bilang taat dan setia. Apa temanya? Nah guys, siapa yang pernah lihat gambar ini? Anak Batam, Batu Haji lihat ya. Kan kalau keluar sini nggak lama tuh langsung ketemu tuh lampu lalu lintas. Ini sebutnya apa? Lampu merah, lampu hijau, atau lampu kuning? Lampu merah ya. Padahal itu ada kuning, hijau. Heran ya, kenapa yang disebut cuma apa? Lampu merah. Teman-teman, coba kalian bayangkan sebentar. Anggap aja di depan itu kan ada perempatan jalan kan, yang lampu merah kita ini. Apa yang bakalan terjadi kalau semua orang bawa kendaraan di situ dengan kecepatan tinggi, udah tahu itu lampu merah tapi dia terus gas? Apa yang bakalan terjadi di tengah itu? Pasti kecelakaan. Dan yang celaka bukan cuman yang tadi gas motor doang, tapi orang lain juga ikut kecelakaan. Apalagi kalau bawa motornya nggak pakai helm. Yang pakai helm aja belum tentu kepalanya terselamatkan ya. Apalagi yang nggak pakai helm. Apa yang terjadi dengan kepalanya? Pasti hancur. Ada yang di sini masih suka begitu, bawa motor, udah tahu lampu merah tapi masih gas terus. Dari batuk-batuknya kelihatannya kalian enggak. Kalian tuh baik semua ya. Sini enggak. Sana sini ada. Biasa itu laki-laki tuh. Sam. Siapa? Mana dia? Ini di coklat ini, Bang. Nah, teman-teman. Kalau saja tadi itu orang ketemu lampu merah dan dia mau berhenti, yang pasti dia akan terhindar dari kecelakaan. Tapi kalau dia ketemu lampu merah dan tidak berhenti dan langsung tancap gas, otomatis akan mengalami yang namanya kecelakaan. Kalau kamu taat, yang pasti bukan cuma kamu yang selamat, tapi orang lain pun selamat. Kamu pun mengurangi pekerjaan dari Pak Polisi. Gitu. Tapi coba sembarangan, otomatis punya efek buruk. Sampai sini paham mengerti kenapa pentingnya taat? Itu ya. Jadi kalau nggak taat, ya hidup kamu pasti mengalami kecelakaan, masalah. Dan bukan cuma kamu sendiri, tapi ada orang lain juga. Nah kita hidup sekarang tuh teman-teman, orang suka bilang begini, aduh ngapain sih taat sama aturan, ini kan hidup-hidup saya, motor-motor saya, kan hidup-hidup gua gitu, ngapain gitu.
Jadi orang suka bebas, sehingga udah nggak mulai taat lagi. Kayak gitu. Ini kan lagi zamannya pakai baju mini-mini. Kan kalau di TikTok tuh kalau nggak bajunya mini nggak FYP gitu kan. Ini badan-badan gua, nggak apa-apa, gua bisa. Nah sukanya begitu. Apakah anak Tuhan harus begitu? Gimana nih? Gimana cewek-cewek, ladies-ladies? Kayaknya kalau mereka nggak lihat tubuh aku yang ini, waduh, ada yang kurang gitu. Emang harus begitu? Kan bukan begitu. Nah, itu kita sedang hidup di dunia yang bebas. Nah, saya berharap teman-teman malam ini kita mau belajar agar kalian tidak terjebak dalam kebebasan di era sekarang. Tapi bagaimana sebagai anak Tuhan kita mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada aturan, ya udah taat, itu aja. Kadang taat itu memang nggak enak, menghambat perjalanan kita. Kan misalnya lu lagi bawa motor nih, udah kejar jam 7 harus masuk sekolah. Ternyata di situ ada lampu merah. Udah mulai mikir nih, aduh, ini mau taat atau mau gas terus karena udah telat nih. Jadi gimana dong? Mau nabrak karena udah telat atau tetap harus ikut aturan? Ada bisa bantu jawab nih? Kamu mau berhenti di lampu merah atau ya udah, tapi kalau aku berhenti aku makin telat nih. Gimana dong? Kalau tanya saya harus tetap berhenti. Kenapa kamu telat? Karena itu kesalahan kamu sendiri. Kenapa nggak siap-siapnya lebih awal? Ya nggak? Gitu. Nah, kebanyakan kita teman-teman, kita kelalaian kita sendiri, lalu kita melanggar aturan. Firman Tuhan udah ajarin kita, sebagai anak Tuhan itu harus jujur. Tapi di sekolah karena teman-temannya pada nyontek, nggak apa-apa deh, aku juga nyontek aja, kan temanku juga nyontek. Sekarang gini, di sekolah semua temanmu nyontek. Kamu anak Tuhan udah dengerin khotbah bahwa oke, anak Tuhan harus jujur, nggak boleh nyontek. Kamu mau pilih apa? Sendiri tidak mau nyontek atau ikut rame-rame nyontek? Itu ngomongnya gampang, tapi faktanya begitu enggak? Enggak. Waktu dulu saya sekolah, terpengaruh juga sama teman-teman. Tetapi makin saya sadar bahwa memang nggak boleh nyontek. Jadi ada soal yang memang saya nggak tahu jawabnya. Teman saya itu pintar di samping. Tapi kayak aku bilang, nggak apa-apa deh, lebih baik aku balikan tanpa jawaban daripada aku harus memilih nyontek. Teman saya bilang, udah ini aja. Aku bilang, nggak usah. Bayangin, soal itu tidak dijawab dan balikin tanpa jawaban. Nilai turun, pasti turun. Tapi integritasnya itu loh. Bahagia karena tidak curang. Daripada kamu punya nilainya A, tapi hasil curang, gak bagus teman-teman. Gimana, sampai sini aman? Nah, itu. Nah, teman-teman, yang pertama, kenapa kita harus taat? Taat itu adalah tanda kalau kamu sayang. Sederhananya gini, taat sama dengan bukti cinta atau tanda sayang. Kalau kamu bilang kamu sayang sama Tuhan, caranya bagaimana? Ya taati perintahnya. Atau kamu bilang kamu sayang banget sama bapak dan mamamu, caranya bagaimana? Membuktikan rasa sayangmu. Dengan apa? Taati omongan mereka. Siapa di sini yang suka ngelawan mama kalau ngomong? Nah, belajar dulu jangan main handphone. Waduh, kayaknya lebih cinta handphone dari mama deh. Padahal yang bayar uang sekolah dia bukan handphone, mamanya. Sampai sini masuk, kalian ngerti ya? Nah gitu. Kak Mei, Kak Yanti sudah bilang, ayo adik-adik, Jumat kita image ya di sini. Sabtu. Saya tes aja, kalian sadar nggak? Rupanya sadar. Ini nggak ngantuk ya, bagus. Emang gitu, pendeta kalau salah tuh ngelesnya jago itu. Yang ini doang, yang lain-lain sih jujur-jujur semua tuh ya kan. Udah tahu Sabtu itu harusnya ibadah. Image. Tapi
Aduh, lebih bagus kayaknya futsal deh. Jadi katanya cinta Tuhan, tapi lebih memilih apa yang hobinya dia kebanding datang ibadah di sini, ibadah image. Jadi antara image jam 7 sama main futsal jam 7, kamu pilih yang mana? Harusnya apa? Oke. Laki-laki setuju jam 7 tinggalkan kegiatan lain karena mau ibadah? Ini kalian ngomong di rumah Tuhan loh, ini nih. Kayak nanti jadi saksi kami, teman-teman. Hah? Kenapa? Iya, direkam lagi. Nanti sewaktu-waktu kita akan pas anniversary kalian, atau saya dengar dari mulai kami Kayanti bilang, oh ini ada yang mulai malas nih, nanti kita kirim tuh video ini, tolong dengarkan. Jadi teman-teman, taat itu adalah tanda sayang. Nanti kalian udah gede nih, kalau udah punya pacar, kalau dia bilang sayang sama kamu, ya kau harus lihat, dia taat gak sama aturan Tuhan? Dia taat nggak sama kamu? Misalnya cewek-cewek udah bilang sama cowok, kalau kamu sayang aku nggak boleh aku ngerokok ya. Kalau dia sayang sama kamu, pasti dia nggak akan ngerokok. Kalau kamu sayang sama aku, hari Sabtu sore jam 7 harus ibadah ya. Kalau dia beneran sayang sama kamu dan dia sayang sama Tuhan, pasti dia akan taatin itu. Gimana adik-adik perempuan? Nulis itu baik-baik. Kamu perlu dengerin itu saat ini. Biasanya laki-laki kalau kamu ngomong dengan ngikutin, itu sumber masalah dalam hidup kamu. Ini yang ngomong ini pengalaman cuy. Jadi aku tidak pengen kalian ngikutin jejak yang buruk. Dan kalau laki-laki tolong taat. Jangan kau merasa, siapa kamu ngatur-ngatur hidupku. Iya sih, memang gak ada yang ngatur hidupmu. Nah, tapi kelakuanmu itu yang bakalan bawa masalah dalam kehidupan kamu. Udah nyakitin anak orang, nyakiti hati Tuhan, orang tua pun ikut jadi malu. Coba laki-laki bandel-bandel, kan kalau di Batam itu kan banyak tuh cerita motor hilang, kamu salah bergaul sama yang curamor, ikut curi motor, ujung-ujungnya orang datang ketemu kamu di polsek, tahanan. Itu kan udah keluarga udah malu, image ini jadi malu. Kalau udah punya pacar, pacarnya pun malu. Kan memalukan. Itu kalau orang gak taat. Tapi kalau kamu bilang kamu sayang sama Tuhan, sama orang tua, sama pacar kamu, sama gereja, yang pasti kamu akan taat. Jadi yang pertama, taat itu sama dengan tanda sayang. Ini yang ngomong ini bukan aku. Yesus yang ngomong. Ini lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 15. Telat slide-nya nih Bang. Next slide berikut. Nah, boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahasa bebasnya begini, kalau lu sayang gua, pasti lu taat sama omongan gua. Simpelnya begitu. Katanya sayang, tapi nggak taat. Zong dong, nipu dong kalau gitu. Sampai sini nangkap ya teman-teman? Jadi kalau kamu sayang, berarti kamu taat. Gitu. Jadi taatlah karena apa? Rasa sayang. Itu. Yang kedua, teman-teman, kalau kamu taat, kamu pasti akan apa? Mendapatkan berkat. Taat itu mendatangkan berkat, teman-teman. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini alasannya. Maka dikatakan, Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berikut, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau kamu dengar suara Tuhan dan kamu menaatinya, dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, segala berkat ini akan apa? Datang kepadamu.
Bukan kamu yang cari berkat, tapi berkat yang akan cari kamu. Lebih enak yang mana? Kita yang cari berkat atau berkat yang cari kita? Supaya berkat mencari kita, menurut ayat ini, caranya bagaimana? Harus taat. Gini, lebih gampang gimana? Ini di sini saya keluarin duit 1 lembar deh. Ini dolar semua guys. Malum tadi dibilang baru pulang dari Amerika gitu ya. Padahal Singapura doang. Ini bukan dolar, rupiah aja. Lebih bagus kamu yang keluar cari uang ini, atau uang ini yang datang cari kamu? Hah? Uangnya mestinya apa? Nah, supaya uang ini bisa datang cari kita, bagaimana caranya? Itu rahasianya. Tapi tidak jarang, sangat banyak anak Tuhan malah hidupnya kebalik. Dia yang keluar cari berkat. Bahkan hari Minggu pun dia masih keluar cari barang ini. Hari Sabtu sore pun dia masih keluar cari barang ini. Padahal dia tahu hari Sabtu itu harinya ibadah. Gimana? Sampai sini masuk di kepala kalian? Kalau kalian mau adik-adik, masa depanmu di sekolah bagus, harus taat sama suara Tuhan. Dibilang jangan nyontek, udah jangan nyontek. Kalau orang tua sudah pesan, nak, jangan pacaran beda agama, udah taat. Aduh, ini batuknya itu loh. Gitu. Kalau kamu mau Tuhan mengangkat, udah kelewat nih, nggak apa-apa. Taat itu mendatangkan berkat. Kan kalau kamu mau berkat yang cari kamu, harus taat, itu aja simpelnya. Dan Wahyu itu bilang, kitab Wahyu, kalau kamu taat bukan cuma berkat di dunia, tapi juga ada mahkota kehidupan yang bakalan nanti kamu terima, yang Tuhan sediakan buat kamu. Benar. Itu kalau taat. Jadi di dunia ini teman-teman, orang taat setia itu dipercaya. Relasinya langgeng, hubungannya itu langgeng gitu. Nggak ada konflik. Sama apa? Hati itu pasti tenang. Kalau nanti suatu saat kamu udah pacaran teman-teman, atau yang lagi pacaran, yang pernah LDRan, atau yang lagi LDRan, ketika si dia lagi di Jakarta, kamu lagi di Batam. Tapi karena kalian saling taat, saling percaya, hati itu tenang. Nggak mungkin menuduh dia bahwa dia akan selingkuh, dia akan error, pasti nggak ada. Atau nanti suatu saat kamu selesai tamat SMA dan pergi merantau kuliah di luar. Kalau kamu mengerti prinsip ketaatan, orang tuamu pasti nggak akan takut kalau kamu ada di sana. Karena mereka percaya sama anaknya bahwa anak saya ini pasti taat. Pegang perintah orang tua. Kenapa sampai orang tua curiga anak di perantauan? Karena nggak percaya lagi. Kenapa? Karena anaknya memang nggak bisa dipercaya. Misalnya di pekerjaan, kamu jadi karyawan di satu PT. Kalau kamu jadi anak yang taat, pasti kamu akan dipercaya dan diangkat lagi. Tapi kalau lu jadi orang yang tidak bisa taat dan tidak bisa dipercaya, ya lu tunggu aja. Nanti habis masa kontrak, lu bakalan di apa? Di-resign. Gitu. Suatu saat katakanlah Salom ini punya apa namanya tuh? Tempat mangkas yang bagus, lebih hebat dari punya bapak dia sekarang. Kamu mau kerjakan karyawan yang mana? Yang dipercaya atau yang tidak bisa dipercaya? Yang dipercaya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya nggak kerja atau saya lagi pergi jauh, ada urusan di luar, saya bisa percayakan dia pegang pangkas saya. Benar. Atau coba kasih orang yang tukang maling gitulah. Kau habis pulang dari urusan di luar, salon juga habis. Entah udah dijual di apa tuh? FJB. Udah di atau kalau enggak udah diantar kasih tempat Kalasma, udah ada live aja, guys, saya ada tempat baru udah jual. Iya. Urusan di luar nggak selesai, pulang usahamu juga udah selesai. Urusan lo belum selesai, usahamu udah habis, selesai duluan sama orang yang tidak bisa dipercaya ini. Benar. Anak Tuhan itu harus jadi anak yang bisa dipercaya. Sekali lagi,
Anak image harus jadi anak yang bisa apa? Dipercaya. Kalau kamu nggak bisa dipercaya, ya susah. Ada satu ayat yang saya lupa cantumkan. Di Lukas, Yesus yang bilang sendiri, kalau kamu sendiri nggak setia dalam perkara kecil, siapa sih yang akan mau percayakan perkara yang lebih besar buat kamu? Hal-hal sederhana kayak mulai dari sekolah, masalah di rumah misalnya makan, habis cuci piring, itu hal simpel. Sampah tidak buang sembarangan. Dari kecil kalau kamu udah mulai taat lakukan itu kan hal kecil, perkara kecil. Rajin datang ibadat, dia tahu hari Jumat, hari Sabtu itu harus ibadat, dia selalu datang setia. Tuhan pasti akan kasih kamu tanggung jawab yang lebih besar, berkat yang lebih besar. Tapi kalau dari hal-hal kecil aja udah nggak mulai setia, ya siapa juga yang mau kasih kamu tanggung jawab yang lebih besar? Itu susah. Tidak ada orang yang masuk perusahaan langsung dapat posisi tinggi. Dia pasti dites dulu dari bawah. Dan itulah kamu akan dilihat. Kamu bisa dipercaya nggak? Bukan karena nilaimu besar, tapi orang bakalan melihat dari cara kerja kamu. Bisa dipercaya apa tidak? Wahyu 2 ayat 10b. Boleh baca bersama-sama? 1, 2, 3. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini hanya akan tersedia bagi mereka yang setia. Yang terakhir, teman-teman, supaya firman Tuhan yang kita dengar ini tidak terbuang begitu saja. Contoh konkretnya gini. 1, mulai taat sama apa? Orang tua. Yang kedua, setia jaga komitmen dalam pelayanan. Walaupun main musik kamu masih amburadul, enggak apa-apa. Karena sudah dipercayakan untuk selalu main minggu, udah main. Tinggal kamu tahu kurangnya di mana, belajar lagi. Toh di sini kan kamu melayani buat Tuhan. Iya kan? Apalagi? Tapi tunggu. Bukan berarti udah tahu mainnya jelek nggak mau belajar. Itu juga nggak bertanggung jawab. Tapi kalau kamu tahu bahwa oke, aku punya kemampuan di main drum, aku main bass, aku main gitar, keyboard. Oke, di lagu ini aku masih salah chord. Udah minggu depan jangan salah lagi. Kamu mau berikan yang terbaik. Itu mentalitas kerajaan Allah itu begitu. Jangan hari ini lupa 1 chord, minggu depan udah 2 chord lupa. Ya udah mendingan gak usah main musik, kita ibadat tepuk tangan aja pun Tuhan senang kok. Jangan karena main musikmu hancur bikin orang gak bisa menyembah Tuhan. Itu kan mengganggu juga. Tetapi aku mau bilang, kalau kamu yang sudah diberi kesempatan buat melayani kayak tadi, harus apa? Setia dalam komitmen itu. Itu hal-hal sederhana loh. Karena tidak semua orang punya kesempatan kayak kalian, dipercayakan untuk bisa main musik, bisa pegang mic, bernyanyi kayak wanita cantik ini. Terus apa lagi? Nggak gampang kabur dari tanggung jawab. Yes. Gitu. Dikasih tanggung jawab, ya udah selesaikan. Jangan bilang nggak mau. Iya. Terus ini konsisten nih. Yes. Meskipun nggak ada yang lihat orang, nggak ada yang melihat kamu gitu. Kayak kamu lihat ini ada sampah jatuh, botol gelas aqua, pungut. Walaupun nggak Kayanti nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Kayanti mungkin nggak bisa lihat dan kasih kamu terima kasih, tapi mahkota kehidupan yang tadi di Wahyu itu tersedia buat kamu. Amin. Gitu. Nah, saya akan menutup. Ini gambar apa? Jadi kalau lihat logo ini, yang muncul di kepala kalian apa? Gambar berikut. Kalau ini? Jadi kalau lihat ini yang muncul di kepala apa? Yang berikut. Yang berikut. Walaupun masih ada yang punya second, nggak apa-apa sih. Ini kalau lihat ini yang muncul di kepala apa? Oke. Pertanyaan saya gini. Ketika orang lihat foto kalian atau wajah kalian, apa yang muncul di kepala orang tentang kalian? Anak yang bandel atau anak yang taat? Itu jawaban kalian.
Tapi yang muncul di kepala orang apa tentang kalian? Ngerti sampai sini? Saya berharap ketika orang lihat, seperti orang lihat logo ini, orang tahu itu iPhone. Dan saya berdoa agar ketika orang lihat wajah kalian, lihat foto kalian yang terpampang di sosial media kalian, orang tahu bahwa ini anak image yang ada di Batu Waji yang taat sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Waktu kami terbatas. Biarlah apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi kami tangkap pesan Tuhan. Bahwa berkat akan mengikuti kami kalau kami taat. Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala kalau kami taat. Tolong kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Mulai belajar dari rumah, taat sama orang tua. Di sekolah taat sama guru, di gereja taat sama kakak-kakak yang ada di sini. Dan kami percaya ketika kami taat, maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus ini doa kami. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Saya kembalikan, Tuhan memberkati. Thank you. Makasih ya Pak. Uangnya ketinggalan Pak, buat saya ya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Oh, enggak.